Balik sebelum tahun 2010 ya, mungkin sekitar 2004-2005 itu nggak banyak pabrikan main motor adventure. Tapi 20 tahun kemudian, hampir 20 tahun ya, rata-rata banyak sekali pabrikan yang menyiapkan motor adventure. Dan buat penggemar adventure, berbahagialah Anda karena tahun ini banyak banget motor adventure yang datang ke Indonesia. Salah satunya ini, Kawasaki KLE 500. Begitu datang langsung membius banyak sekali pecinta adventure dan sekarang sudah mulai banyak kelihatan di jalan, mulai dipakai San Mori, mulai dipakai belusukan, terabasan, dan keliling-keliling sampai keluar kota ya. Udah mulai banyak konten-konten juga kita lihat di Instagram, banyak sekali teman-teman rider yang sudah pakai motor ini buat touring-touring. Lengkap dengan semua peralatannya. Dan kebetulan kita kedapatan motor ini bisa kita pakai selama sekitar berapa hari, hampir seminggu. Kita akan pakai motornya dan kita kasih sedikit impresi mengenai rasa berkendara dari Kawasaki KLE 500 ini. Dijual di Indonesia dengan harga 149 juta untuk yang versi standar ini. Dan ada satu lagi yang versi special edition, lebih mahal 7 jutaan ya, sekitar 156.900. Itu bedanya tipis-tipis aja. Kita akan bahas satu persatu, sedikit aja ngingetin lagi apa aja yang ada di motor ini, lalu kita pakai buat riding. Jangan kemana-mana. Secara tampilan motor ini memang kelihatan sebuah motor adventure sejati, onta banget ya. Dia di-develop dari sasis sebuah Kawasaki KX. Jadi dasarnya memang sebuah motor motor penggaruk tanah jadinya. Jadi motor ini memang sepertinya didesain Kawasaki untuk lebih banyak main tanah dibanding main aspal ya. Kelihatan pertama nih dari komposisi bodinya dulu deh. Dia lampunya tinggi, stangnya tinggi banget. Fork depan juga panjang banget. Lalu dia pakai komposisi ban yang juga adventure banget ya. Di depan pakai 21 inci. Dan dia nggak terlalu lebar, dia tipis cuma 90 mili di depan. Di belakang bannya 17 inci dengan lebar 140. Jadi komposisinya masih memberikan kesempatan buat main aspal, tapi lihat kok konstruksi kaki-kaki dan profil bannya juga itu kelihatan memang buat garuk tanah sih sebenarnya. Dia pakai ban IRC Trailwinner dan kembangnya kembang kasar sekali sebenarnya. Lalu suspensinya juga jenjang banget. Dia punya travel di depan ini 210 mm. Kelihatan shock breaker depannya teleskopik upside down. Dan ini rasanya empuk banget ya. Di belakang juga dia pakai monoshock dan kaki-kakinya tinggi banget. Lalu yang mencerminkan sebuah motor penggaruk tanah juga di bagian belakang sini slim banget. Jadi kalau kita lihat dari depan juga bodinya slim. Jadi shroud depan ini bodi naik ke atas ini slim sekali, seperti motor rally ya. Terus ke depan dan belakangnya juga slim banget. Dan jok ini juga walaupun nggak yang terlalu sempit ya, dia agak melebar di belakang, tapi konstruksinya kayaknya memang lebih enak buat main tanah karena Anda bisa duduknya maju banget, desain tangkinya berpunduk ya, naik banget ke depan, dan joknya juga nggak terlalu lebar, baik depan maupun belakang. Walaupun begitu, dia cukup akomodatif karena joknya ini empuk banget. Kalau kita pegang-pegang, busanya empuk baik yang belakang maupun yang depan. Nah, di belakang ini jadi kayak motocross banget ya buntutnya ya. Simple, ramping, slim, dan nggak ada behel apapun di sini. Walaupun itu dia disediain beberapa baut di sini untuk Anda bawa barang sebenarnya. Tapi ya Kawasaki nggak menyediakan behel ini. Jadi kalau Anda nggak bisa juga mindahin motor dengan diangkat kan ya sebenarnya ya. Jadi kalau mau bawa barang harus nambahin bracket-bracket. Jadi toh
ternyata sudah mulai banyak juga bracket untuk KLE 500 ini di pasaran. Jadi mau bawa box, mau bawa panniers, mau bawa soft case juga semua sudah ready sebenarnya. Mantap ya bentuknya ya. Lalu kita lihat desain dia memang terkesan rally banget ya. Di depan ini kalau kita lihat dia lampunya kecil, bentuknya mirip sama robot. Jadi di atas ini juga bentuknya seperti rally tower. Jadi sudah lengkap dengan besi-besi ini, bisa ditambahin aksesori dan sudah ada lubang-lubang baut untuk nambahin macam-macam di sini. Speedometernya juga tinggi di sini. Dan kalau kita lihat ada windscreen kecil di sini, sebenarnya dia bisa adjustable. Jadi ada beberapa posisi baut, tapi Minda ini juga ya berarti harus buka baut ya. Bautnya modelnya pakai baut L gitu. Bisa dinaikin dikit lah ya buat tahan angin. Atau kalau mau ya bisa ganti yang lebih tinggi lagi nih windscreen-nya buat melindungi peranti di belakangnya. Nah, terus dia juga punya stang yang lucu nih sebenarnya. Jadi stangnya itu mungkin kalau ngelihat di sini ternyata ada mereknya DID. Jadi DID itu nggak cuma bikin rantai, pelek, tapi juga bikin stang juga. Lalu kalau kita lihat dia risernya tinggi sekali. Dari triple tree atas ke stang itu jaraknya ada kali ini 10 cm. Walaupun begitu, dia tetap kuat ya. Kalau kita lihat racernya ini, kanan sama kiri itu ternyata ada balok untuk menghubungkan gitu. Jadi yang pasti begitu dipakai ya rasanya firm banget ya. Jadi apa ya, solid sekali pada saat dipakai motor ini. Terus tangkinya juga tinggi banget ya. Lihat nih, tinggi saya 185 cm dan tangkinya tuh ada di atas perut saya. Jadi motor ini onta banget ya. Terus di bawah tangki ada mesinnya, dan mesin ini ternyata cukup rendah. Jadi walaupun dia motornya tinggi, sepertinya ground clearance motor ini juga sebenarnya jadi nggak terlalu tinggi karena mesinnya rendah. Jadi harusnya distribusinya itu juga lebih rendah sehingga motornya lebih gampang untuk dikendalikan. Sayangnya jadinya karena dia model rangkanya itu sampai bawah ya, itu ground clearance-nya jadi nggak terlalu tinggi, cuma sekitar 180-an mm. Untuk sebuah motor adventure sih, ini nanti kalau dibuat masuk jalur, nah hati-hati teman-teman. Karena kalau lihat dari depan, travelnya 210, tapi ground clearance-nya cuma 180-an. Jadi untungnya di sini sudah ada skid plate, jadi ada engine guard di bawah, dan engine guard-nya dari aluminium. Untuk yang tipe standar ini, engine guard-nya seperti ini. Tapi kalau yang SE, engine guard-nya jauh lebih gondrong ya, lebih melindungi lagi sampai kira-kira melindungi bagian knalpot depannya. Nah itu bedanya yang SE sama yang standar. Ada beberapa beda lagi yang SE itu, misalnya skema warna ya, dia kalau yang SE kelihatan KLE yang rangkanya hijau, nah itu pasti yang special edition. Terus di body-body juga beda, warnanya sedikit lebih muda, dan ada beberapa paduan corak hijau ya di bodinya, ada grafisnya. Lalu dia juga speedometernya sedikit berbeda untuk yang tipe SE karena dia speedometernya jauh lebih besar, LCD-nya, dan semua sudah full TFT. Tapi keduanya juga sudah punya koneksi Kawasaki Ride Connect. Jadi semuanya sudah bisa koneksi ke handphone. Tangkinya 16 liter dan nah ini dia nih, tinggi joknya nih. Kita langsung coba duduk aja di atasnya ya. Motor ini punya tinggi jok itu 870 mm. Jadi tinggi banget untuk sebuah motor adventure ya. Tapi ya memang gayanya adalah motor rally. Jadi buat saya yang tingginya 185 cm aja, itu kaki saya hampir lurus ke bawah. Jadi kalau naik satu sih lumayan lah. Jadi kalau Anda nggak setinggi saya, mungkin agak balet dikit ya. Ini ada teman saya yang tingginya sekitar 173 cm, duduk di atas KLE ini seperti ini. Jadi dia agak balet kalau kedua kakinya turun. Tapi kalau satu kaki naik sih, nah baru agak lumayan ya. Bisa lah menjejak dengan agak geser ke samping sedikit, ya nggak? Nah, yang saya suka adalah motor ini punya footstep yang agak jauh dari jok. Jadi posisi ridingnya itu kaki saya nggak terlalu menekuk, jadi kalau pakai sepatu yang agak-agak adventure itu, dia buat handle rem itu masih nggak terlalu pegel di bagian pergelangan kaki ya.
Apalagi kalau cuma pakai ankle boots, nah itu enak banget untuk kontrol motor. Dan posisi stangnya seperti kelihatan di sini itu tinggi sekali, jadi gaya ridingnya memang commanding ya. Kalau Anda riding di jalan raya, ketemu sama teman-teman rider lain yang pakai Matic gitu, nah itu Anda duduknya jauh di atas mereka, jadi pandangan ke depan juga jauh lebih luas, jauh lebih lega. Apalagi bagian depan ini bodinya nggak terlalu lebar, sehingga bisa mengontrol kanan kiri bagian depan itu, walaupun nggak kelihatan bannya ujungnya di mana, tapi bisa lah terkontrol ya. Dan spionnya juga tinggi, jadi ini motor ini buat berdiri juga enak banget teman-teman. Jadi kalau Anda ketemu jalan jelek, tinggal diri aja, dan posisi setangnya juga lumayan tinggi. Ini nggak terlalu jauh dari pinggang saya. Ini motor enak banget. Apalagi dia motornya bagian tengah sini itu ramping banget. Jadi buat di banting-banting tuh motor enak sekali. Dan yang membuat enak lagi adalah motor ini beratnya nggak nyampe 200 kilo, cuma 193 kilogram. Jadi untuk sebuah big 100 cc ini tergolong enteng ya teman-teman ya. Bodinya ramping, motornya enteng, terus bannya juga lumayan ramping. Jadi buat nyelip-nyelip, ya memang radius putar nggak terlalu tajam, tapi cukup lah buat nyelip-nyelip di kemacetan ya. Lebih ramping, apalagi belakang nggak ada box, jadi enak. Cuman tinggal nyesuaiin setang sama spion aja, pasti lewat ya. Nah, motor ini kalau dibuat jalan langsung berasa suspensinya. Ini suspensinya enak banget. Jadi yang depan tuh empuk banget, yang belakang juga empuk banget. Jadi ketemu polis tidur itu ya hampir nggak berasa. Ketemu jalan jelek juga buat lompat-lompat nih. Kemarin lewat puncak 2, itu juga wah enak banget. Buat ketemu jalan jelek, kalau mau berdiri aja, motornya bisa nggak usah terlalu banyak rem, jadi perjalanan nggak terlalu terhambat, enak banget. Suspensinya top, enak banget. Bannya juga cukup akomodatif, ketemu jalan yang bener-bener gravel, terus tanah juga, itu enak banget. Nah, bagaimana kalau di jalan raya? Nah, di jalan raya, untungnya di belakang bannya cukup lebar, 140 mm, sehingga pada saat belok-belok di kecepatan tinggi juga dia masih cukup akomodatif. Walaupun di depan bannya nggak terlalu lebar, tapi dia punya diameter yang sangat besar ya, 21 inci, sehingga buat riding di jalan raya pun masih enak, masih buat belok-belok tuh masih enak. Walaupun jangan terlalu ekstrim ya teman-teman ya, karena ini sebuah motor adventure, jadi kita nikmatinnya jalannya jangan terlalu agresif gitu ya. Nah, nanti agresif punya 70% habitatnya ini di jalan yang non aspal nih. Handlingnya enak banget. Lalu bagaimana dengan tenaganya? Nah, motor ini memang disebutkan KLE 500, tapi sebenarnya kapasitas mesinnya nggak nyampe 500 cc, hanya 451 cc saja. Nah, dengan komposisi parallel twin, sebenarnya motor ini punya respons mesin yang mirip sama rata-rata mesin Kawasaki 2 silinder, mulai dari Ninja 250 2 silinder. Kalau Anda pernah nyoba TR6N Versys, itu rasanya mirip sekali, baik dari getaran mesinnya maupun suaranya. Kita coba hidupkan mesinnya. Coba dengar ya knalpotnya ya. Merdu ya. Jadi suara mesinnya dengan knalpot standar ini itu kalem banget sekali. Jadi kalau Anda berencana untuk jajah desa, nggak terlalu memberikan kebisingan untuk daerah sekitar kita. Dan rasanya suara mesin ini itu mirip sekali dengan semua mesin Kawasaki 2 silinder yang lain ya. Dan tenaganya juga enak ya. Kalau Anda biasa bawa Kawasaki yang 250 cc, pasti ini jauh lebih enak tarikannya. Dia punya tenaga 51 daya kuda dan torsi sekitar 42,6 Nm. Jadi kalau udah biasa bawa yang 2,5 versus X 2,5 misalnya, bawa ini langsung berasa jambakannya. Tapi kalau Anda biasa bawa
misalnya Versys 6,5 misalnya. Nah, ini juga masih cukup berjaban. Karena secara profil tenaga memang dia masih di bawahnya Versys ya, karena cc-nya lebih kecil. Tapi power to weight ratio-nya dengan bobot hanya 193 kg. Nah, jadi secara power to weight ratio juga masih cukup berjaban. Kemarin kita cobain ya, kita top speed itu bisa hampir dapat 150 km per jam. Dengan rasio gigi yang menurut saya motor ini rasio giginya cukup close. Jadi mindahnya cepat gitu. Bet. Ya, tapi habisnya sih sekitar 150 km per jam. Gimana? Menarik kan motornya kan? Ya nggak? Dan enaknya lagi motor ini walaupun lampunya kelihatan kecil di depan ya, tapi semuanya sudah full LED. Jadi penerangan di jalan juga cukup. Kalau ketemu jalan yang agak gelap karena nggak ada penerangan jalan, cukup nyalain lampu jauh aja sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau Anda mau tambahin crash bar, terus tambahin lagi fog lamp itu juga akan lebih enak lagi. Nah, bedanya lagi nih dengan yang tipe SE adalah tipe standar ini pakai sen yang masih bohlam. Sedangkan yang SE semua pencahayaannya LED, termasuk yang sen ini depan, kiri kanan, dan belakang juga kiri kanan semuanya LED. Menarik ya. Dengan semua paket ini kita cobain beberapa hari, konsumsi bahan bakarnya cukup bervariasi, tapi kita bisa bilang ini masih cukup irit ya. Kita cobain di dalam kota sampai luar kota itu paling boros itu sekitar 121 km per liter dengan bahan bakar oktan 92 ya. Dan kita pernah dapat yang paling iritnya adalah 123. Jadi dengan kapasitas tangki sekitar 16 liter berarti Anda bisa jalan lebih dari 300 kilo, lebih dari 350 km buat sekali isi full tank. Lumayan dong. Apalagi kalau mau masuk adventure-an, sebelum masuk jalur ya isi full tank aja buat main seharian sih harusnya jauh lebih dari cukup. Jadi yang kita suka dari motor ini adalah mesinnya halus, perpindahan giginya juga harus diacungin jempol, walaupun dia belum ada sistem quick shift dan segala macam ya. Nggak ada gizmos di sini, belum ada traction control juga, cuman bisa satu dia matiin ABS kalau Anda masuk ke jalan yang tanah-tanah supaya masih tetap bisa ngerem walaupun lintasannya sangat licin. Dan nggak ada riding mode juga, nggak ada traction control yang saya udah bilang tadi, nggak ada quick shift, tapi lumayan ada assist and slipper clutch, jadi koplingnya enteng banget. Dan nyetelnya juga gampang, itu dari handle kopling ini ada setelan dan setelannya bunyi krik gitu, enak banget. Jadi kalau pengen agak apa ya dekat dikit itu bisa di setel, kalau misalnya pengen agak jauhan ya bisa di setel lagi. Enak banget. Ya sebuah fitur yang cukup membantu. Kalau Anda nggak setinggi saya di bawah 170 cm ya mungkin naik motor ini balet ya. Jadi kalau mungkin Anda lebih tinggi dari 175, nah itu baru lumayan enak handle motor ini. Tapi kalau sudah biasa naik motor adventure, balet-balet dikit nggak ada masalah. Ya. Terus ya, yang kita rasakan lagi adalah di sini ternyata agak getar mas bro. Di bagian depan sini, terutama di bagian windshield ini mungkin karena dia juga jadi bracket buat plat nomor. Jadi kalau di gas itu berasa getar nih. Kayaknya. Nah, hilang. Ya sebenarnya ini tinggal dikasih peredam aja sih, ya nggak? Harusnya aman. Tapi motornya tenaganya enak, ya kan. Terus suspensinya juga lembut sekali. Jadi buat adventure-an motor ini itu satu package enak banget. Cuman buat jalan jauh, memang kita kemarin nyoba nggak nyampe 200 kilo sekali jalan ya. Jadi untungnya joknya empuk banget. Tapi kalau buat jalan yang jauh banget, nah kita belum tahu seberapa penat nanti pantatnya ya. Harusnya sih dengan jok yang empuk begini itu cukup membantu. Nah, gimana menurut Anda? Apakah Anda siap buat adventure-an? Ini adalah salah satu motor yang bisa dilirik. Mau yang standar seperti ini sudah cukup, atau mau yang top of the line-nya beda 7 juta, ada beberapa fitur tambahan. Nah, terima kasih yang sudah nonton video ini, dan terima kasih yang sudah berkomentar, sudah like video ini dan membagikan ke teman-teman Anda. Main-main juga ke website kami www.autorider.com dan
Di sana ada banyak sekali berita-berita mengenai sepeda motor di Indonesia maupun di dunia. Dan juga follow juga kami di sosial media di @autorider.com, baik di Instagram, di X, di TikTok maupun di Facebook. Sampai jumpa di video-video yang lain. Dah.